Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Desti Putri, program studi D4 Kearsipan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan tugas praktek kerja kearsipan diskusi ke-7 dengan ringkasan yaitu arti penting pengaplikasian automasi dalam kegiatan kearsipan. Otomasi kearsipan adalah penggunaan sistem digital untuk menjalankan proses manajemen arsip secara otomatis seperti penciptaan, klasifikasi, metadata, penyimpanan, pencarian, hingga retensi. Untuk pengaplikasian automasi menjadi penting karena yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip, yang kedua yaitu menjamin akurasi dan konsistensi data, yang ketiga, memperkuat keamanan dan aksesibilitas arsip. Dan yang keempat, mendukung transparansi dan layanan publik. Yang kelima, yaitu memudahkan kolaborasi dan integrasi sistem. Aplikasi otomasi open source untuk kearsipan. Berikut aplikasi open source yang umum digunakan secara global maupun nasional. Yang pertama, yaitu Arsipematika. Fungsinya adalah preservasi arsip digital jangka panjang. Kelebihannya yaitu mendukung standar METS dan premis. Contohnya, untuk contoh penggunaan digunakan oleh Smithsonian Institution dan Yale University. Yang kedua yaitu Arsip Space. Fungsinya adalah pengelolaan arsip statis, deskripsi arsip, dan finding aids. Targetnya adalah lembaga arsip dan perpustakaan besar. Contohnya yaitu dipakai di Harvard University dan University of Michigan. Yang ketiga yaitu DSpice. Fungsinya adalah repositori digital untuk dokumen ilmiah dan publikasi. Kelebihannya adalah mendukung OAI PMH untuk interoperabilitas. Contohnya adalah repositori perguruan tinggi, misalnya UI, UGM, dan ITB. Sedangkan yang keempat adalah Alfresco Community Edition. Fungsinya adalah manajemen, dokumen, dan workflow otomasi. Kelebihannya adalah mendukung otomasi, retensi, metadata, dan versioning. Yang kelima yaitu Mayan EDMS. Fungsinya adalah Electronic Document Management berbasis web. Keunggulan dari Mayan EDMS adalah OCR, version control, workflow otomasi. Sedangkan yang keenam adalah OpenKM Community Edition. Fungsinya adalah sistem manajemen dokumen untuk klasifikasi, pencarian, dan workflow. Cocok untuk organisasi yang ingin mengotomasi tata naskah. Dan yang ketujuh, yaitu yang terakhir adalah Koha untuk arsip perpustakaan. Fungsinya adalah untuk otomasi katalog dan repositori. Dipakai oleh banyak perpustakaan nasional di dunia. Oke, baik teman-teman. Untuk contoh konkret pengaplikasian otomasi, contoh yang pertama di lembaga pemerintah. Dinas Arsip mengimplementasikan OpenKM untuk mengotomasi proses pencatatan surat masuk dan surat keluar. Setiap surat yang dipindai otomatis, yaitu diberi metadata, misalnya tanggal, unit, dan klasifikasi. Dan untuk masuk ke workflow, disposisi elektronik dan tersimpan pada repositori sesuai jadwal retensi. Hasilnya adalah waktu tebuk kembali berkurang dari 10 menit menjadi 10 detik. Contoh yang kedua, di universitas menggunakan DSpice untuk mengelola tesis, jurnal, dan laporan penelitian dalam repositori digital berbasis OAI PMH sehingga dokumen dapat diakses publik dan terindeks mesin pencari. Contoh yang ketiga yaitu Arsip Statis Nasional atau daerah. Lembaga arsip menerapkan Arsipematika untuk menjaga arsip digital jangka panjang seperti foto sejarah, rekaman wawancara, dan data pemerintahan. Sistem otomatis membuat checksum, memvalidasi format file, dan menyimpan paket digital AIP. Teman-teman, demikian untuk penjelasan ringkasan tugas praktek kerja kearsipan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.